Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu pagi 8 Syawal 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang merupakan tempat paling mulia di atas muka bumi, dalam sebuah acara kajian Islam ilmiah membahas tema rezekiku sudah tertulis. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillah wa iyyakum, jamaah masjid yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu saudara-saudari yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Tema kita adalah rezekiku sudah tertulis. Tema ini sangat penting. Kenapa? Karena dia ada kaitannya dengan akidah seorang muslim. Dan setiap hal yang berkaitan dengan akidah seorang muslim, maka dia adalah perkara yang penting. Karena perkara akidah adalah pondasi dasar dalam seluruh aspek kehidupan manusia muslim. Manusia muslim itu aspek kehidupannya minimal ada 4. Yang pertama akidah, lalu ibadah, lalu muamalah, lalu adab dan akhlak. Akidah artinya keyakinan yang diyakini oleh seorang muslim dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kullu ma'taqadahul muslim min ghairi syakkin wala raib. Apa saja yang diyakini oleh seorang muslim tanpa ada keraguan di dalamnya. Dan akidah ini sebagaimana sudah saya sebutkan, dia adalah pondasi dari ibadah, muamalah, adab dan akhlak. Ibadah artinya adalah praktik ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, berbakti kepada orang tua, berdoa, berzikir, dan lain-lainnya, menyembelih. Ibadah ini tidak akan diterima tanpa pondasi akidah yang benar. Di situ lihat bagaimana akidah adalah perkara yang penting, dan rezeki urusannya dengan akidah. Maka tema ini penting. Setelah akidah, ibadah, muamalah. Muamalah adalah hubungan sosial antar sesama makhluk, baik antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, tetangga dengan tetangga, kemudian rakyat dengan pemerintah. Hubungan apapun dengan makhluk itu disebut dengan muamalah. Muamalah tidak akan berpahala tanpa akidah yang benar.
Di sini letak pentingnya perkara akidah dan rezeki berkaitan dengan akidah. Kemudian adab dan akhlak. Adab adalah perkara-perkara yang baik yang diajarkan dalam agama Islam. Adab makan, adab minum, adab tidur, adab berdiri, adab berbicara, adab bergaul, adab. Akhlak seperti akhlak yang sudah terbentuk dari dalam diri. Sifat. Akhlak itu berkaitan dengan sifat, seperti akhlak sabar, akhlak diam, akhlak bersyukur, akhlak tawakal, akhlak dermawan, akhlak dan lain-lainnya. Ini semua adab dan akhlak tidak manfaat tanpa akidah yang benar. Dan rezeki bagian dari akidah. Makanya tema ini penting. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang akidah dan rezeki. Ayat yang sering dibaca oleh para ustadz. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Dzariyat ayat 56. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sampai di situ aja biasanya Ustaz baca. Padahal lanjutannya penting. Ma uridu minhum mir rizq wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan, kata Allah, dari makhluk-makhlukku rezeki. Aku tidak menginginkan mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Ar-Razzaq berarti urusan akidah. Karena Ar-Razzaq berarti salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dari nama ini kita ambil sifat Allah. Nama Allah Ar-Razzaq. Sifat Allah adalah alladzi yarzuqu marratan ba'da ukhra. Ar-Razzaq artinya yang maha luas rezekinya. Itu nama Allah, Ar-Razzaq. Makanya dia berkaitan dengan akidah. Dan dari nama ini kita ambil sifat, yaitu yang memberi rezeki terus, memberi rezeki terus tanpa terputus. Itu namanya Ar-Razzaq. Nah, ini menunjukkan bahwa rezeki ada kaitannya dengan akidah. Dan akidah lebih penting daripada sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Karena ibadah-ibadah itu tidak akan diterima tanpa akidah yang benar. Ibadah-ibadah itu tidak akan bermanfaat tanpa akidah yang benar. Orang seadab, seakhlak bagus apapun, entah misalkan yang sering ditampilkan di media sosial, kalau ketemu harus salaman nunduk. Sebagus apapun akhlaknya, kalau akidahnya rusak, gak manfaat. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu amthalan nas la'allahum yatadhakkarun. Apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan untuk sebuah ucapan yang baik? Apa ucapan yang baik di sini maksudnya? Kalimat la ilaha illallah. Bagaimana perumpamaan untuk ucapan yang baik la ilaha illallah? Seperti akar pohon yang kokoh. Akidah itu seperti akar pohon. Pohon tidak akan pernah tumbuh menghasilkan buah di setiap musimnya kecuali ada akar. Nah, urusan rezeki, urusan akidah. Di sini terlihat pentingnya perkara apa? Rezeki. Karena dia berkaitan dengan urusan akidah. Pokoknya kalau urusan akidah jangan main-main, Pak. Yang merusak akidah
maka hati-hati, super duper harus hati-hati. Kalau ada orang sholat tarawih 23 rakaat 7 menit, ya, itu penyimpangan dalam agama karena tidak tumaninah. Tetapi kalau dibanding dengan penyimpangan kesyirikan, penyimpangan percaya kepada tukang ramal, penyimpangan mencari rezeki dengan jimat, mencari rezeki dengan penglaris, pergi ke dukun, ini lebih parah ini daripada itu. Kalau ada orang yang akhlak dan adabnya buruk, durhaka kepada orang tua, membunuh orang tua, ini kalah berat dosanya dibandingkan orang yang mencari rezeki, meminta rezeki kepada orang yang sudah mati. Paham? Ini menunjukkan bahwa rezeki urusan akidah. Apa buktinya rezeki urusan akidah? Karena rezeki adalah salah satu dari nama-nama Allah, Ar-Razzaq. Ada lagi nama Allah, Ar-Raziq. Wa huwa khairur raziqin. Allah, dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ar-Raziq. Kalau sudah merasa penting tema ini, rezekiku sudah tertulis. Kalau sudah merasa penting tema ini, mari kita kupas. Apa itu rezeki? Dari perkataan-perkataan para ulama. Dan saya tidak biasa mengambil sendiri definisi tersebut, ya, tidak asik menurut saya dan tidak ilmiah. Ustadz yang biasa ngomong dari definisinya sendiri itu nggak ilmiah. Sepintar apapun dia membuat retorika kata-kata definisi. Biasakan ambil pengertian dari para ulama, dan ini membantah asumsi yang mengatakan bahwa dakwah sunnah hanya mengajak kepada Al-Quran dan sunnah dan meninggalkan perkataan ulama. Itu fitnah, bohong, dusta besar, wajib bertanggung jawab di hadapan Allah kelak. Karena tidak akan mungkin kita bisa mengambil Al-Quran dan sunnah, memahami dengan baik Al-Quran dan sunnah kecuali dengan pemahaman para ulama. Maka lihat apa yang disebutkan oleh para ulama tentang pengertian rezeki. Disebutkan di dalam kitab Al-Qamusul Muhit, salah satu kamus besar bahasa Arab, bahwa ar-rizqu bil kasri ar-razqu, berarti bil kasri ar-rizqu ma yuntafa'u bihi, segala sesuatu yang bisa diambil manfaatnya, itulah rezeki. Dan ini membantah bahwa rezeki bukan hanya emas, perak, bukan hanya rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas kiloan, kilauan, perak kiloan, kilauan. Rezeki bukan terbatas hanya pada itu saja. Harus ingat baik-baik. Ma yuntafa'u bih. Bahkan kalau boleh dirurut rezeki itu yang dinilai hanya emas, perak, uang dan semisalnya, itu urutan keberapa? Ada yang lebih indah daripada hanya emas, perak dan uang tadi. Sesuatu yang diambil manfaatnya diantaranya adalah iman. Itu rezeki. Di antaranya adalah Islam, itu rezeki. Di antaranya adalah kesehatan, itu rezeki. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan, ini rezeki dia. Dan waktu yang luang, itu rezeki. Ma yuntafa'u bih. Jadi pengertian rezeki menurut di dalam kamus Al-Muhit adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Apa saja yang bisa diambil manfaatnya maka disebut dengan apa? Rezeki. Istri, saat dia bermanfaat untuk suami, membangunkan sholat subuh suami, mengingatkan baca Quran untuk suami, mengingatkan bakti orang tua kepada suami,
Berarti istri adalah rizki karena bisa diambil manfaatnya. Anak, ketika dia anak yang saleh, mendoakan orang tuanya, berarti anak tersebut adalah rizki. Ingat, rubah sekarang haluan Anda. Rizki bukan hanya sekedar harta benda. Bahkan harta benda adalah rizki nomor kesekian. Yang paling istimewa dari rizki adalah Islam, iman, petunjuk, kesehatan, waktu yang luang, petunjuk untuk bisa beribadah kepada Allah. Nih, masjid di tengah kampung. Ketika orang tetangga masjid tidak bisa pergi ke masjid karena satu dan lain hal, maka berarti belum mendapatkan rezeki. Tetapi ketika orang agak jauh kemudian dia pergi ke masjid, maka dia berarti mendapatkan rezeki. Ma yuntafa'u bihi. Rezeki adalah sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada arti rezeki disebutkan oleh Imam Al-Jurjani rahimahullahu taala di dalam kitab At-Ta'rifat. Beliau mengatakan, ismun lima yasuquhu Allah ilal hayawan fayakuluhu fayakun mutanawalan lil halali wal haram. Artinya, rezeki adalah sebuah istilah yang Allah berikan kepada manusia agar bisa dikonsumsinya, agar bisa dipakainya, seperti makanan, minuman, pakaian. Maka ini rezeki. Ini adalah rezeki untuk pendapat yang kedua. Kemudian ada yang lebih luas lagi. Rezeki adalah al-ata. Rezeki adalah al-ata. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran yang tulis oleh Imam Al-Qurtubi. Pemberian. Imam Al-Qurtubi adalah ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Wafat pada tahun 600-an Hijriah. Rezeki adalah pemberian. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 3, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa saja yang kami berikan rezeki kepada mereka, maka mereka mensedekahkannya. Rezeki berarti adalah pemberian apapun, Pak. Di sini kalau orang memahami rezeki yang seperti ini, maka sangat indah, tidak mudah galau, tidak mudah gelisah, tidak mudah mengeluh. Kalau dia paham betul makna rezeki, yaitu al-ata, pemberian. Pernah seorang datang kepada Ibrahim ibn Adham, seorang ulama ahli ibadah, mengeluh tentang kemiskinan yang dia miliki. Lalu kemudian Ibrahim ibn Adham mengatakan, ara'aita anna aynayka ishtaraituha bi-mi'ati alfi dirham. Apa pendapat engkau? Kalau seandainya aku beli dua matamu dengan 100.000 dirham, mau engkau? Kata dia, enggak mau. Baik, berarti harga mata lebih daripada 100.000 dirham. Ara'aita law anna yadayka ishtaraituha bi-mi'ati alfi dirham. Maukah engkau aku beli kedua tanganmu dengan harga 100.000 dirham? Kemudian sampai kepada kaki, sampai kepada anggota tubuh yang lain. Semuanya ditolak oleh orang tersebut. Kemudian Ibrahim ibn Adham mengatakan, ara anna laka mi'in uluf wa anta tashkul hajah. Aku melihat engkau ini sebenarnya memiliki jutaan ribu dirham. Kok sekarang mengeluh? Mengeluh miskin, mengeluh tidak punya. Paham maksud saya?
Nih yang sering mengeluh tentang harta, tentang rezeki, bahkan kadang-kadang menyalah-nyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak adil. Kulo sering ke masjid sak pertama, kadang muadzin, kadang iqamah, kadang imam sekalian makmum. Boten nenten tiangnya di masjid. Tapi kok miskin. Dari mulai orok miskin sampai sekarang. Sedangkan itu yang gak pernah sholat, gak pernah ke masjid, rumahnya megah, mobilnya mewah, bojone papat, ayu-ayu, ya. Nah, gimana ini? Sampai mengeluh dia, merasa Allah tidak adil. Ya Allah, mana keadilan? Maka orang seperti ini harus belajar pengertian rezeki. Rezeki adalah pemberian. Rezeki bukan hanya sekedar harta benda. Anda sudah melihat itu rezeki besar dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat nih. Makanya Allah sebutkan di dalam surah Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menjadikan monggo maju Pak, mungkin Pak. Mau masuk. Ya, maju Pak. Biar yang baru datang bisa masuk. Masuk Pak, yang di luar Pak. Allah menyebutkan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan bagi manusia dua mata? Abdullah bin Mubarak rahimahullah membaca ayat ini kemudian menangis sampai pagi. Kita Pak, di zaman yang serba canggih seperti ini, kadang kurang merasakan nikmatnya mata. Coba tidak ada listrik, matahari terbenam, benar-benar gelap, tidak ada listrik. Sekarang kan matahari terbenam sedikit langsung klik, nggak kerasa. Ini mata pentingnya, mata berharganya nggak kerasa. Coba orang yang tidak ada listrik, bagaimana mata itu berharga. Sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika membaca ayat ini di sholat malam menangis sampai pagi. Ketika ditanya di pagi hari, mengapa engkau menangis dengan hanya satu ayat? Beliau mengatakan apa? Hal bitta lailatan syakiran an ja'ala laka lillahi ainaini tubsiru bihi. Pernah engkau bersyukur di malam hari Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat. Ini Pak, kalau yang hadir sekarang saya tantang, ada yang kita kasih miliaran, ini saya nggak akan mau dia jual. Saya pernah ceramah di hadapan orang-orang buta, dan orang buta lebih suka disebut sebagai orang buta dibandingkan tunanetra. Itu pengetahuan. Oh, jadi kawan-kawan panitia pernah ngumpulin orang-orang buta. Ini ceritanya di Jabodetabek. Kemudian saya diundang untuk mengisi kajian. Waktu itu mereka menginginkan agar saya mengingatkan orang-orang buta tersebut perihal sholat, pentingnya sholat. Karena kadang-kadang sebagian orang buta saking sibuknya mijat, saking sibuknya ngamen, ya, akhirnya lupa sholat. Maka saya sebutkan salah satu dahsyatnya sholat adalah berjalan di atas sirat, yang definisi sirat itu ada, sifat sirat itu ada 6. Yang pertama adalah adaqqu minasy'ar, lebih tipis dari rambut. Yang kedua, ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Disebutkan dalam riwayat Imam Ibn Hibban. Yang ketiga, dahidun, becek. Yang keempat, mazillah, menggelincirkan. Yang kelima, wa fi hafataihi kalalib, di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok mengait untuk dikaitkan orang-orang yang diperintah untuk dikait sehingga diceburkan ke dalam neraka jahanam. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Yang keenam, hum fi dhulmah dunal jisr, mereka di atas sirat yang tadi sifatnya dalam keadaan gelap. Apa kata orang buta? Itu mah udah biasa Pak, setiap hari kita begitu. Mata ini nikmat Allah yang sering mengeluh lisannya.
berusahalah bersyukur kepada Allah, merasa puas dengan pemberian Allah. Salah satu pemberian Allah yang paling agung adalah mata. Makanya disebutkan oleh Allah sebagai nikmat di dalam Al-Quran. Alam naj'al lahu ainain. Dengan begitu kita tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah menuduh Allah tidak adil. Saya sudah ibadah, mana rezekinya? Nih para ikhwan, jadi menarik. Rezeki itu berkaitan erat dengan akidah. Itulah pengertian rezeki. Jadi kalau saya ringkas tadi, rezeki ada 3 pengertiannya. Sesuatu yang bisa diambil manfaatnya. Yang kedua, sesuatu yang bisa dikonsumsi atau dipakai. Yang ketiga, seluruh makna pemberian itu adalah rezeki. Dan pemberian Allah yang paling besar adalah taufik untuk beribadah kepada Allah. Bayangkan antum hujan-hujan begini, kemudian yang hadir sekian banyak seperti ini. Siapa yang menggerakkan kaki kita untuk datang ke masjid? Hanya sekedar untuk mendengar seorang yang menyampaikan ayat Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di luar sana banyak orang yang lebih sehat dari kita, orang yang lebih lapang waktunya, orang yang lebih nyaman transportasinya. Tapi hanya sebagian orang yang diberikan petunjuk, yang diberikan rezeki, taufik oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Saya banyak kawan-kawan travel umroh. Salah satu kawan travel umroh saya cerita, Ustaz ada cerita menarik. Ada seorang bapak-bapak datang, kemudian menanyakan berapa harga umroh saya dan istri ingin berumroh. Oh sekian puluh juta Pak. Oh siap. Dikeluarkanlah uang tersebut. Kemudian kata petugasnya, mohon maaf Pak, ini kalau berdua belum cukup. Apa yang Bapak lakukan tersebut? Dan ini cerita hakiki, dan orangnya saya pernah lihat. Dan di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat menarik tentang rezeki. Kemudian Bapak tersebut buka bajunya, kemudian di perutnya ada kain yang melilit. Di situ dia menyimpan emas-emas kecilnya. Rupanya beliau setiap kali ada untung dagang, maka beliau beli emas kecil sehingga buat untuk bisa berumroh. Apa dagangannya? Apa kerjaannya? Menggoes sepeda, jualan kelontongan, ember, kemudian gayung, kemudian apa saja yang diperlukan oleh para emak-emak. Kemudian beliau bilang, Mas, ini harta saya yang terakhir di dunia. Mudah-mudahan cukup. Saya berdoa kepada Allah, janganlah saya mati kecuali saya sudah menginjak kaki di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, tanah suci. Lihat, ini rezeki. Ini adalah rezeki, yaitu taufik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat banyak orang yang lebih diluaskan rezekinya, sampai detik ini masih mikir panjang, saya umroh atau haji tidak. Tapi kalau giliran keluar negeri, tamasya luar biasa. Keluar ribuan dolar, ratusan ribu dolar, tidak pernah mikir. Tapi giliran untuk umroh, haji ke tanah paling suci di atas muka bumi, berpikir sangat panjang. Itu adalah belum dapat rezeki. Dan subhanallah Bapak Ibu, itu tamparan keras bagi kita. Akhirnya si fulan ini, petugas ini bawa ke dalam, ke tempat bosnya teman saya. Itu nggak cukup Ustaz, uangnya emasnya nggak cukup. Tapi saya katakan kepada pegawai saya, sudah terima aja lah. Lihat apa yang terjadi. Orang yang kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah sebutkan, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Otomatis bapak ini nggak punya uang, nggak punya bekal sama sekali.
Apa yang dia bawa cuma pakaian dia. Belanja nggak bisa belanja seperti orang-orang lain yang kalau lagi umrah, shopping sana, shopping sini, nggak ada. Tapi apa yang terjadi? Allah Maha tahu hambanya yang memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Pulang bapak dan ibu tersebut, tidaklah di mereka berdua pulang kecuali membawa hadiah yang lebih banyak dari seluruh rombongan umrohnya. Dari mana dapatnya? Rombongan umroh tahu ceritanya. Mereka ngasih satu-satu, Pak, ini bawa pulang, Pak, ini hadiah, Pak, ini. Subhanallah. Itu taufik. Itu rezeki. Itu mahal, lebih mahal daripada emas, perak yang melimpah ruah. Jangan takut untuk meletakkan harta di jalan Allah. Saya kalau cerita ini, Pak, sangat terenyuh. Dan salah satu amalan beliau yang sangat luar biasa dan pernah saya saksikan sendiri. Kalau beliau menggoes sepeda ke arah barat, beliau mikir, di arah barat ada masjid apa agar saya bisa sholat zuhur di sana. Kalau saya menggoes ke arah timur, ada masjid apa agar bisa saya sholat zuhur di sana. Saya pernah singgah setengah jam sebelum zuhur, beliau sudah ada di masjid tersebut. Ini rezeki terbesar. Itulah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita memahami pentingnya tema ini, kemudian apa makna rezeki, sekarang saya berbicara tentang rezeki. Poin yang ketiga adalah keyakinan seorang muslim tentang rezeki, agar tidak salah, sebagaimana disinggung oleh moderator tadi, pembawa acara tadi. Yang pertama, keyakinan seorang muslim tentang rezeki. Yang pertama, rezeki pemberi aslinya hanya Allah. Tidak ada yang dapat memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah percaya dengan keyakinan ada seorang manusia dengan gelar apapun, wali kutub, wali santri, wali murid, yang bisa memberikan rezeki. Enggak, hanya Allah yang memberikan rezeki. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menentang siapa saja yang mengakui bahwa ada yang memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 31, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiru amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi maknanya adalah peniadaan. Kalau kita ganti kata siapakah dengan tidak ada, cocok. Tidak ada yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Kemudian siapakah yang menguasai pendengaran penglihatan? Sama. Tidak ada yang menguasai penglihatan dan pendengaran. Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab Allah. Orang musyrik saja, orang Arab jahiliyah saja paham bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kecuali siapa? Allah. Maka seorang muslim harus lebih yakin dari orang Arab jahiliyah bahwa tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala lah satu-satunya pemberi rezeki. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Surat Al-Maidah ayat 114. Wa anta khairur raziqin, dan engkau ya Allah sebaik-baik pemberi rezeki dari seluruh yang memberi rezeki. Kemudian
Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 3. Ya ayyuhan nas, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, ingatlah tidak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tuflihun. Apakah ini bukan untuk dijawab? Apakah ini maknanya peniadaan? Artinya tidak ada seorang pencipta pun selain Allah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Ini keyakinan seorang muslim. Jangan pernah minta rezeki kecuali dari Allah. Sehebat apapun manusia tersebut kebal, manusia tersebut mengetahui, katanya kasyaf, ahli kasyaf, mengetahui akan hal gaib, jangan pernah minta rezeki kecuali hanya kepada siapa? Allah. Mau digantung kita, disuruh minta rezeki kepada selain Allah, maka jangan pernah minta rezeki kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau taruhannya nyawa. Ini akidah yang tidak boleh kita ragu di dalamnya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberi rezeki, dan tidak ada selain Allah yang memberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya hanya Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak main-main. Ini tidak ada la niqash, tidak ada debat di dalamnya. Kita tidak perlu debat. Inilah keyakinan seorang muslim, bahwa pemberi rezeki hanya siapa? Allah. Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hentikan minta rezeki kepada malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, kepada manusia yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada jin yang paling tinggi Ifrit. Tidak boleh minta rezeki kecuali hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan seorang muslim yang pertama dan paling utama tentang rezeki. Maka mintalah rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah saya sebutkan begitu banyak. Kemudian yang ketiga, rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum terjadinya langit dan bumi. Rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak akan pernah berubah rezeki. Kulo, jenengan tidak pernah berubah. Sudah 50.000 tahun ditulis oleh Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz, tidak berubah. Lembarannya sudah kering, penanya sudah diangkat. Kalau saya umurnya 63 tahun, mungkin anggap rezekinya 20 miliar selama hidup, tidak pernah berubah. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi 50,000 sana." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki, menetapkan takdir makhluk, termasuk dalamnya rezeki 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini apa faedahnya keyakinan yang kedua ini? Faedahnya keyakinan yang kedua ini adalah kita akhirnya tidak akan pernah merasa sedih kalau belum dapat rezeki. Kita akhirnya tidak akan pernah menghalalkan segala cara untuk dapat rezeki. Dua poin itu faedahnya. Ya, poin kedua, apa tadi saya katakan? Rezeki kita sudah tertulis. Apa faedahnya meyakini ini? Faedahnya dua.
tidak pernah menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Yang kedua, kalau belum dapat setelah berusaha, tetap sabar, tetap tenang, tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena berarti sesudah berusaha ternyata belum dapat, memang belum rezekinya. Rasulullah SAW sudah mengabarkan akan hal ini. Ya'ti 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa, seseorang tidak peduli apakah yang halal, apakah yang haram dia ambil. Yang penting masuk ke kantong, yang penting saya pegang, yang penting masuk ke dompet, yang penting transfer ke rekening saya. Caranya bagaimanapun, apalagi di zaman sekarang. Dan itu sudah diakui oleh para ahli-ahli di negeri ini. Semenjak reformasi lebih parah tentang pencurian. Bahasa kerennya korupsi, itu maling, mencuri. Karena makanya di dalam Al-Quran cuma ada satu kata, wasariq wasariqah, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Kalau di Indonesia macam-macam istilahnya. Kalau yang mempunyai kedudukan mencuri disebut apa? Korupsi. Kalau orang biasa mencuri disebut apa? Maling. Sama. Hukumnya sama. Bahkan Pak, di zaman sekarang orang tidak malu-malu lagi. Saya banyak cerita, subhanallah. Satu tanda tangan kadang 100 juta. Betul apa betul? Satu tanda tangan. Dan gak malu-malu lagi mintanya 100 juta nih. Kalau ngasih 100 saya tanda tangannya. Kalau enggak, subhanallah. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Harus dipahami baik-baik. Ada cerita menarik. Ini cerita berkaitan dengan poin kedua. Rezeki itu sudah ada takdirnya, tidak akan pernah berubah. Tinggal kita mencarinya yang halal atau yang haram. Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau naik onta, datang ke masjid, kemudian beliau turun dari ontanya, ingin sholat di dalam masjid. Beliau titipkan ontanya kepada seorang pemuda. Jaga onta ini, saya mau sholat. Setelah sholat saya akan kembali. Pemuda ini tidak sabar. Ini pelana onta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sangat bagus. Dia ikat ontanya, dia ambil, dia curi pelananya, dia jual ke pasar. Dia pergi ke pasar. Kemudian setelah selesai sholat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat ontanya tertambat, pelananya hilang. Oh, berarti dicuri. Kemudian dia suruh pemuda yang lain, wahai fulan, ini 1 dinar, belikan pelana onta saya di pasar. Tahu pemuda ini ketemu dengan siapa? Yang tadi mencuri. Dapat 1 dinar, bawa pelana ontanya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengenal, oh ini pelana onta saya. Kemudian beliau mengatakan, subhanallah, hadzal walad yasbiqul halal bil haram. Maha suci Allah. Tadi saya sudah punya niatan, setelah selesai sholat saya mau ngasih 1 dinar kepada anak itu. Tetapi dia mendahului yang halal dengan cara yang tidak akan pernah berubah. Paham cerita saya? Tidak akan pernah berubah. Rezekimu segitu-gitu aja. Tinggal kita nyari yang halal atau yang haram. Bersabar dengan yang halal, rezekinya tidak akan pernah berubah. Orang Pak, sekuat apapun mencari rezeki, tidak akan pernah keluar dari apa yang sudah tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz. Yakini itu baik-baik. Fungsinya apa? Faedahnya apa? Tidak akan pernah menghalalkan segala cara untuk dapat rezeki, karena sudah tertulis.
Fungsi yang kedua apa? Bersabar kalau memang takdirnya belum dapat. Lihat perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ini perkataan pelipur lara bagi siapa yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah sepertinya dia hitung-hitung nih, keuntungannya sebegini, Ustaz. Kalau modalnya segini, untungnya begini. Ternyata Allah sentuh saja seluruh rencananya, untungnya tidak seperti yang dia bayangkan. Maka apa yang terjadi? Lihat Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, "Lamma alimtu anna rizqi katabahu Allahu li itma'anna qalbi li'annahu lan ya'khudhahu ghairi." Ketika aku mengenal bahwa rezekiku sudah ditulis oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz, hatiku tenang. Mengapa? Karena tidak akan pernah ada yang mengambil rezekiku kecuali aku. Ini Pak, air putih. Kalau ini rezekinya Ahmad Zainuddin, saya pergi kemana saja, maka sebelum saya mati pasti saya akan minum ini. Meskipun saya sudah pulang ke Kalimantan, ke Banjarmasin, saya sudah keliling dunia sana-sana sini, tapi ini rezeki masih tersisa, pasti saya minum. Yakin tidak Pak? Yakin tidak? Yakin. Hadis Rasul SAW berbicara, "Lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha wa in abta'a anha." Seorang tidak akan pernah mati sampai menyempurnakan rezekinya, meskipun kadang terlambat untuk dia. Al-Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimillah Ar-Ruhaili bercerita, pernah orang tercebur, entah satu dan lain hal, tercebur ke dalam sumur kering. Kemudian akhirnya ditolong oleh warga, bisa keluar dengan selamat. Tentunya di dalam tempat yang dalam, kadang-kadang oksigen habis di situ. Dia kepayahan, dia kehausan. Kemudian dia minum 1 teguk air. Kemudian orang-orang pada bertanya, kenapa bisa jatuh di sini? Dia mempraktekkan seperti ini, plak, jatuh, yang kedua mati setelahnya. Berarti sisa rezekinya apa Pak? Harus yakin itu. Harus yakin baik-baik perkara itu. Yang belum kita dapat sesudah kita berusaha, berarti bukan rezeki kita. Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "I'lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah bahwa apa yang kamu dapatkan karena memang sudah dituliskan untukmu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang belum kamu dapatkan karena memang belum takdirmu tidak akan pernah kamu dapatkan. Itu keyakinan seorang muslim. Setelah ini sabar, tenang, kokoh, tidak mudah mengeluh, apalagi di media sosial mengeluhnya. Sedikit-sedikit mengeluh di media sosial. Yang ada adalah akhirnya mengeluh. Ini Pak, orang yang suka mengeluh kepada makhluk tentang takdir yang buruk yang dia dapati, sebenarnya dia mengadukan siapa kepada siapa? Mengadukan Allah kepada siapa? Kepada makhluk. Hati-hati yang suka mengeluh. Dia sedang mengadukan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim kepada makhluk yang tidak pernah merahmatinya, tidak pernah menyayanginya, tidak pernah memuliakannya. Itu buruknya mengeluh. Ini Bapak Ibu, makanya saya katakan tadi dari awal, rezeki urusannya akidah, bukan hanya urusan nyari rezeki, enggak, urusannya akidah. Yang ketiga, poin yang pertama tadi apa Pak? Rezeki pemberinya, pemiliknya hanya Allah. Fungsinya kaidah pertama ini apa? Maka mintalah hanya kepada Allah. Yang kedua, apa Pak tadi Pak? Rezeki sudah
tertulis. Fungsinya apa? Berusaha mencari yang halal dan tidak menghalalkan segala usaha, dan bersabar saat belum dapat. Yang ketiga sekarang, ini penting sekali. Rezeki, salah satu kiat mencari rezeki, lihat bahasa saya, salah satu kiat mencari rezeki adalah dengan beribadah. Atau saya balik, ibadah adalah salah satu cara mencari rezeki. Sebagaimana orang jual buka warung, jual makanan, buka toko, jual pakaian, sebagaimana orang pergi ke kantor untuk bekerja, maka itu semua adalah cara mencari rezeki. Salah satu cara mencari rezeki adalah dengan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran. Semakin ibadah, semakin lancar rezeki. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surat Al-Ankabut ayat 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduh." Subhanallah. Carilah di sisi Allah rezeki dan beribadahlah kepadanya. Ada hubungan erat antara rezeki dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungan erat antara rezeki dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin contohnya, Pak? Hadis qudsi riwayat Imam Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibna Adam, wahai anak Adam." Mengapa hadis qudsi? Karena ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak Adam, irka'li arba'an awwalan nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di pagi hari aku akan cukupkan rezekimu sampai malam hari. Setiap hari seperti itu. Kata Syekhul Islam, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, 4 rakaat itu apa? Beliau mengatakan, huma indi raka'atal fajri wa faridatuha. Menurutku 4 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sholat subuh. Semakin giat ibadah, maka lancar rezeki. Itu akidah seorang muslim. Semakin giat takwa, lancar rezekinya. Bukti nyata, yang semakin bersedekah, saya tantang di dunia, cari saja orang ahli sedekah, merinding, subhanallah. Cari saja orang ahli sedekah yang miskin, tidak akan pernah dapat. Dan ini tidak bisa dihitung dengan hitungan matematik manusia. Ini dihitung dengan iman. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti nyata iman. Karena kalau dengan hitungan matematik manusia, 100.000 disedekahkan 50.000, berarti uang kita yang tersisa berapa? 50.000. Tapi hitungan iman, 50.000 kali 10 kali 700 kali berlipat-lipat tanpa batas. Itu hitungan iman. Harta yang dijalankan di jalan Allah untuk ibadah, semakin dia semakin dia menambah harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal hajj wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid." Ini susah dimasukkan dengan otak, Pak. Masukkannya ke qalbu dengan iman. Ikuti haji, umrah, haji, umrah. Apalagi mau haji furoda nih. Ngapain disimpan di box ratusan juta? Ngapain? Belum pernah haji, keluarkan. Rasakan bagaimana, dan imani baik-baik. Rasakan bagaimana uang tersebut akan bertambah.
Ikutilah haji dan umrah, haji dan umrah, haji dan umrah. Sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan menghapuskan dosa. Sebagaimana ubupan api yang dipakai oleh pandai besi menghilangkan karat-karat yang ada pada besi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah wa ajmilu fit talab." Saya pesan, Pak, kepada para pengusaha, para pedagang, hadis Rasul ini. Hubungi Allah dulu sebelum bekerja. Dan kemudian usahalah yang baik. Itu konsep. Nggak usah, Pak, ikut kelas-kelas entrepreneur, nggak usah, capek. Cukup hadis Rasul. Dan ini juga saya ingin ingatkan kepada kaum muslimin, hati-hati kalau mengambil perkataan-perkataan. Kita ini kan di zaman media sosial. Kadang ada orang, kadang dari film. Oh, benar tuh kayaknya film itu. Bagus juga itu. Enggak. Kita seorang muslim cukup Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Itu jadikan kuat-kuat indah, perkataan-perkataan indah, prinsip-prinsip hidup. Di antaranya hadis Rasul. Cukup kata Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang dua hal. Ittaqullah, hubungi Allah, takwa kepada Allah lebih dalam, wa ajmilu fit talab, dan usaha yang baik. Kalau jualan ciloknya yang banyak dagingnya, ya, laris pasti. Iya, kadang kita kan sebagai manusia karena kurang dagingnya, ya sudah sekali yang ngerasain, sudah nggak akan beli lagi di situ. Karena pernah ditipu di situ, enggak. Orang lebih suka kejujuran. Itulah hadis Rasul. Inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran menghantarkan kepada kebaikan. Harus yakin itu. Nah, 3 poin itu, Pak. Poin pertama apa tadi, Pak? Rezeki adalah milik Allah. Poin yang kedua, rezeki sudah dituliskan oleh Allah. Yang ketiga, ibadah salah satu cara mencari rezeki. Bahasanya begitu, salah satu cara mencari rezeki. Poin yang keempat, sebelum terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki tidak akan pernah berkah kecuali dengan digunakan untuk ketaatan kepada Allah, dan itulah kesyukuran terhadap rezeki. Kita ingin bukan hanya dapat uangnya, Pak, tapi uang yang berkah. Saya ingin cerita, saya di 13 tahun di Arab Saudi, 5 tahun kuliah, kemudian 7 tahun, 8 tahun kerja. Saya dapati tenaga kerja Indonesia, supir bus misalnya. Saya ngobrol sama mereka, kenapa Pak sampai di sini? Sampai ke sini kenapa, Pak? Ustaz, memang dulunya kerjanya apa di Indonesia? Oh, saya dulunya kerja di jual beli saham forex. Untungnya berapa per malam, Pak? Wah, untungnya per malam kadang 100 juta, Ustaz. Cuma aneh, Ustaz, besok saya ngutang. Itu namanya duitnya ada tapi enggak berkah. Kita ingin duitnya ada dan berkah. Kalau lebih maruk, lebih rakus lagi, duitnya banyak dan berkah. Ya. Sebelum saya masuk ke situ, Bapak kalau saya tanya, mau kaya bersyukur atau miskin bersabar? Nah, pilih, Pak. Aklamasi kaya bersyukur. Ya, kaya bersyukur. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yadkhulu al-fuqara'u al-jannata qabla al-aghniya bi 500 'am. Orang miskin masuk ke dalam surga 500 tahun sebelum orang kaya. Ayo, pilih mana?
Hah? Masih? Hah? Masih tegel? Kayak bersyukur? Bismillah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala'tu fil jannah fa idza aktsara ahliha al-fuqara." Aku pernah menilik ke dalam surga, diberikan kesempatan oleh Allah melihat ke dalam surga. Ternyata penghuni paling banyak adalah orang miskin. Tesih. Masih kaya bersyukur? Sudah 2-0 loh. Saya ingin bikin hat-trick nih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma hsyurni ma'a zumratil masakin." Ya Allah, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Lalu orang kaya ini di mana? Ashabul jiddi mahbusun. Orang-orang kaya tertahan. Kenapa? Banyak hitungannya. Masih Pak? Pilih mana? Hati-hati loh, doa ini. Maka kita jawab, pernah datang orang-orang fakir dari kaum muhajirin, Abu Hurairah, kemudian orang-orang fakir dari kaum muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Lihat, ini terdapat pelajaran menarik. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuru bil ujur wan na'imil muqim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya enak, dapat pahala yang banyak. Lihat, orang miskin ini irinya bukan kekayaannya, tetapi pahala. Itu yang harus ada dalam diri kita. Iri kepada orang kaya bukan kaya ingin kaya, tetapi bagaimana bisa banyak pahala seperti orang kaya. Rasulullah SAW kemudian bertanya, wa madza? Kenapa itu? Kemudian orang-orang fakir dari kaum muhajirin ini mengatakan, yusallun kama nusalli wa yasumun kama nasum. Mereka salat, kita pun salat, berarti pahalanya sama. Mereka sedekah, kita pun sedekah. Mereka puasa, kita pun puasa, berarti pahalanya sama. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa la natasaddaq. Wa ya'tiqun wa la na'taq. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kita tidak bisa bersedekah. Ini pahalanya beda, ya wahai Rasulullah. Mereka memerdekakan budak, dan memerdekakan budak perlu uang, sedangkan kami tidak bisa memerdekakan budak. Sedangkan pahala memerdekakan budak, setiap ruas jari dari budak-budak yang dimerdekakan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami tidak bisa memerdekakan budak karena kami miskin, wahai Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Maukah aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan yang kalau kalian amalkan, maka kalian akan melebihi orang-orang sebelum kalian, dan tidak akan bisa orang-orang setelah kalian menyamai kalian. Apa itu amalannya? Setelah sholat fardu, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, 33, 33, 33. Pulang orang-orang fakir muhajirin, melihat orang kaya bersedekah. Kami tasbih, takbir, selesai. Tapi Rasulullah SAW berpesan, selama mereka tidak mengamalkan seperti amalan kalian. Lalu pulang, beberapa hari setelah itu orang-orang fakir kaum muhajirin datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahlil amwal fafa'alu mithla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, orang kaya mendengar amalan kami dan mengamalkan seperti apa yang kami amalkan. Berarti sama pahalanya kalau begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Para ulama di antaranya Imam Al-Munawi mengatakan, hadza aqwa hujaj ala man faddala al-ghina 'ala al-faqr. Ini dalil paling kuat yang lebih mengedepankan kaya bersyukur dibandingkan miskin bersabar. Nah, 3-1. Kita ingin imbang ya. Yang kedua,
Bapak Ibu cek saja ayat-ayat tentang jihad di dalam Al-Quran. Yujahidun, jahadu. Pasti diawali bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad dengan harta, baru nyawa. Rasulullah SAW pernah ingin berjihad. Waktu itu musim panas, paceklik, tidak turun hujan. Beliau sedih, gak bisa berperang karena gak ada harta. Akhirnya datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan 70.000 onta yang ada bekalnya. Kemudian beliau sumringah. Ini dalil kuat bahwa kaya bersyukur lebih baik daripada miskin bersabar. 3-2. Oh, berarti masih ada kemungkinan. Iya dong. Ya. Asalkan kayanya bersyukur. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya bersyukur lebih baik daripada miskin yang bersabar. Salah satunya adalah orang yang kaya yang bersyukur, mereka orang yang paling kaya kelak di akhirat. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, al-aktsarun humul aqallun yaumil qiyamah illa man qala bi yadihi hakadha wa hakadha wa hakadha. Orang yang kaya di dunia, mereka orang paling miskin di akhirat, kecuali yang meletakkan hartanya di jalan Allah. Maka poin yang keempat, sebelum terakhir, yang paling penting berkah pada harta bukan hanya sekedar banyak. Berkah. Kapan harta itu berkah? Ketika dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah, dan ini sekedar inti kajian. Kiat-kiat lancar rezeki. Yang pertama, beristighfar. Berbanyak istighfar. Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi orang tentang mengeluh tentang kemiskinan. Kemudian Al-Hasan Al-Basri mengatakan, istaghfirillah. Datang orang yang kedua, mengeluh belum dapat anak, sudah lama nikah. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, istaghfirillah. Datang yang ketiga, mengeluh tentang kekeringan, belum turun hujan. Kemudian istaghfirillah. Setiap yang datang mengadu pasti istaghfirillah amalannya. Istighfar. Kemudian Al-Hasan Al-Basri ditanya, apa dalilnya? Engkau setiap datang orang mengeluh, engkau kasih amalnya istighfar. Kemudian beliau mengatakan, laisa min indi, walakin Allah Ta'ala qal. Itu bukan dariku, bukan dari kantongku, tetapi Allah berfirman di dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nuh ayat yang ke-10 dan 11. Artinya Nuh berkata, wahai kaumku, aku mengatakan beristighfarlah kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi Maghfirah. Allah menurunkan hujan kepada kalian dari langit dan memberikan banyak harta dan anak. Saya pesan Pak, yang belum dapat anak, sudah menikah lama, perbanyak istighfar. Istighfar seperti bernafas. Astagfirullah. Ditambah lagi amalan satu, berhaji atau berumrah. Ini saya sudah sering memberikan amalan itu kepada orang-orang yang belum dapat anak. Kumpulkan duit dengan harta yang halal, pergi ke tanah suci, berdoa di Ka'bah atau di Arafah. Saya pernah ada kawan 5 tahun belum dapat anak. Saya bilang, berhajilah. Waktu itu beliau kerja di Jepang, saya pernah ke Jepang. Kemudian ketemu orang tersebut, dia curhat, berhajilah, saya bilang. Haji dari Jepang lebih enak daripada dari Indonesia. Karena dia haji. Setelah berhaji, dan inilah Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedih kadang kalau ada orang yang menuduh Allah tidak adil, Allah itu tidak pengasih, Allah itu tidak penyayang.
Allah kalau sudah ngasih itu pasti banyak bonusnya. Orang tersebut sesudah berdoa di Arafah, 2 suami istri itu berdoa di Arafah, 3 bulan setelahnya hamil dan kembar. Dan itu yang terjadi kepada Nabi Zakaria dan istrinya. Nabi Zakaria susah dapat anak, akhirnya dapat anak Yahya. Allah mengatakan, wa aslahna lahu zaujah. Kemudian kami perbaiki istrinya. Anaknya dapat, kemudian istrinya juga lebih baik keadaannya. Pasti kalau Allah sudah mengabulkan sebuah doa, Allah kasih bonus, itu pasti. Cuma sebagian orang kadang-kadang berdoa sebentar, Ustaz, mana pengabulannya Ustaz? Itu yang membuat akhirnya tidak dikabulkan doa. Kenapa? Karena perkataan itu membuat orang akhirnya tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu istighfar yang pertama. Ustaz, lafaznya apa? Astaghfirullah. Astaghfirullah atau Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang ketiga, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang keempat, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Abu laka bi ni'matika alayya, abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Lagi jaga warung, lagi jaga toko, daripada antum scroll, ya, mboe goyang. Ya kan? Yang sudah jenggotan, lihatnya mboe goyang, nggak selesai. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, kiat lancar istighfar, kiat lancar rezeki adalah yang kedua, yaitu senantiasa seseorang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah dikatakan oleh seseorang, ya Rasulullah, inni aj'alu salati fi du'ai. Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku menjadikan salatku di dalam doaku salawat. Jadi ketika beliau berdoa isinya cuma salawat. Bagaimana kalau aku salawatnya setengah dari doaku salawat saja? Setengah salawat, setengah minta. Kata Rasulullah, dzalika khair. Wa in zitta khairan. Itu baik. Kalau engkau tambah lebih baik lagi. Kalau begitu wahai Rasulullah, aku bersolawat 2/3 dari doaku, aku isi solawat, 1/3 untuk minta. Kata Rasulullah, itu baik. Tetapi jika engkau tambah, maka lebih baik. Kalau begitu wahai Rasulullah, seluruh doaku isinya hanya selawat, tidak ada minta. Seluruh doaku hanya isinya selawat. Misalkan doa orang 5 menit, isinya cuma selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad. Terus nggak minta, cuma selawat saja. Apa kata Rasulullah? Idzan tuqbahamuk. Kalau begitu seluruh keperluanmu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bersalawat atas Rasulullah SAW. Tapi saya ingin menyinggung di sini tentang salawat. Bukan salawat yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW, salawat yang dibarengi dengan musik. Kemudian kibar-kibar bendera ataupun lempar-lempar surban, sallallahu, itu bukan salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Paham? Bersalawatlah yang khusyuk. Jangan nodai salawat kita dengan musik dan nyanyian, apalagi goyangan para perempuan. Salawat ibadah yang agung dikerjakan oleh Rasulullah, dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikatnya, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Rasulullah SAW. Yang ketiga, berdoa.
kiat lancar rezeki adalah berdoa, minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu 5 poin. Siapa yang bisa menyebutkan 5 poin kajian kita? Saya kasih 100.000. Minta tas saya, Pak. Adalah duitnya ya. Oh, enggak ada, saya enggak bawa duit. Siapa yang bisa menyebutkan 5 poin? Baca enggak apa-apa. Nah, satu, rezeki pemberinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rezeki sudah ditakdirkan 50.000 tahun. Yang ketiga, salah satu kiat mencari rezeki adalah ibadah. Yang keempat, rezeki tidak akan berkah kecuali digunakan untuk ketaatan. Yang kelima, kiat-kiat rezeki istighfar, senantiasa memperbanyak selawat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. terima kasih atas pembacaannya. Jazakallah khair. Pertanyaan yang kedua. Apa manfaat kita meyakini bahwa rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah? Nah, yang di luar. Suaranya enggak kedengaran. Apa manfaat bahwa kita meyakini rezeki sudah ditakdirkan oleh Allah? Nah, senantiasa mencari rezeki yang halal. Yang kedua, senantiasa tenang apabila kita berusaha namun tidak mendapat. atau bahasanya lebih berusaha dengan yang halal dan sabar apabila sudah berusaha dan belum dapat. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Jazakallah. Mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang saleh. Baik, ada pertanyaan, bagaimana bila kita usaha dengan modal dari pinjaman riba? Jawabannya, ribanya haram. Usahanya dikhawatirkan tidak berkah. Karena gini, Pak. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyib, la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. Dari hadis ini para ulama bersepakat, sedekah tidak berpahala jika dari harta yang haram. Tidak berpahala. Sedekah tidak berpahala. Itu sepakat para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sedangkan kita mencari modal, kemudian modal tersebut digunakan untuk usaha, lalu menghasilkan, salah satu faedahnya adalah untuk bersedekah, berinfak. Maka carilah modal yang halal, bukan dengan riba. Riba itu dosa besar, Pak. Saya pernah nanya guru saya, Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Muhammad Arifin Badri, Ustaz, bagaimana cara mendakwahkan kepada masyarakat bahwa riba itu haram sehingga ditinggalkan dan tidak bermudah-mudah berhutang dengan riba? Kemudian beliau mengatakan kondisional, kalau kaum muslimin tersebut cukup dengan dalil dari Al-Quran dan hadis sudah cukup. Tapi kalau sudah merasa tidak cukup dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, maka saya biasanya mengingatkan tentang kematian. Apa kata beliau? Coba bayangkan, orang minjem modal dengan riba, akhirnya usaha, akhirnya untung, akhirnya punya rumah, punya mobil, punya harta benda. Tapi ketika datang malaikat maut, dicabut nyawanya. Apa yang terjadi? Kalau dia belum bertobat, berarti dia bawa dosa riba. Oke, sampai ke alam barzakhnya. Dan dosa riba disiksa di alam barzakh dengan hidup di tengah sungai darah, kemudian setiap mau keluar dilempari dengan batu. Dalam hadis yang sahih, mulutnya dilempari dengan batu sehingga tidak bisa keluar dari sungai darah tersebut. Itu suami yang mencari modal melalui pinjaman riba, kemudian dia menghasilkan dari modal tersebut harta, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Tapi ketika mati bawa dosa riba. Istrinya yang belum mati ngapain?
rabi. Ya, nikah lagi dengan suami barunya. Yang ini disiksa di alam kubur, yang ini senang-senang dengan harta riba, dengan hasil harta suaminya. Mau begitu kita? Kan nggak mau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan riba dosa besar. Dan dosa besar pengertiannya para ulama apa? Kullu dzambin khatamahu Allah binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab. Setiap dosa yang ditutup oleh Allah, diancam oleh Allah dengan laknat, laknat itu diusir dari rahmat Allah, dimurkai, neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah riba. Dan itulah pengertian dari dosa besar. Wallahu a'lam. Ustaz, susah nyari modal tanpa riba. Mudah. Lihat samping kanan antum sekarang nih. Lihat samping kanan antum, samping kiri, samping belakang, depan. Oh, enggak kenal. Kenalan. Oh, belum percaya Ustaz. Bikin kepercayaan. Ini yang kadang-kadang kita tidak lakukan. Buat orang percaya kepada kita bahwa kita jujur, ini hanya untuk modal, akan saya kembalikan. Bisa dimaklumi? Jadi modalnya ada mana? Samping kanan. Coba kenalan sekarang. Samping kanan, samping kiri, belakang, depan. Ya. Ini Bapak Ibu saudara. Wallahu a'lam. Kadang-kadang ada sebagian orang gini. Saya pernah kejadian ini. Ustaz, apa hukumnya minjem uang di instansi ribawi, di bank ribawi, tapi untuk buka travel, umroh haji? Umroh haji Ustaz, nolong orang. Halal ya Ustaz ya? Halal ya? Maksa, minta fatwa maksa. Ini subhanallah. Halal ya Ustaz? Haram dia bilang. Ya, aku minta fatwa maksa gitu ya. Maka enggak boleh para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, wallahu a'lam. Apakah jodoh itu termasuk rezeki, dan bagaimana jika jodoh itu belum datang juga? Jawabannya iya. Kenapa? Karena dia kan pemberian. Pengertian dari rezeki tadi adalah segala pemberian. Maka jodoh adalah rezeki. Belum datang juga, maka jawabannya tadi, kiatnya apa? Istighfar. Kemudian salawat. Kemudian berdoa. Ya. Lalu setelah itu kerjakan hadis Rasul tadi. Ittaqullah, kiat yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kemudian wa ajmilu fit talab. Kemudian usaha yang baik. Usaha, cari. Ustaz, ada kawan saya. Ana sudah 21 kali ngelamar, ditolak. Maka harus memakai kaidah yang keberapa? 1, 2, 3 atau 4 atau 5? Hah? 2. Bahwa rezeki sudah tertulis. Kalau meskipun 21 kali tetap harus bersabar. Lihat, praktekkan itu rezeki, kaidah rezekinya. Ya. Saya bilang ke beliau, antum 21 kali belum dapat satu pun. Ini sudah 3 nih. Ini bininya 3. Ini satu aja 21 kali ditolak. Wow. Tapi itulah pemberian Allah SWT. Ternyata Allah menyediakan yang terbaik. Dapat hafizah, hafal Quran, pendidik anak yang telaten, pengurus suami yang sabar setelah 21 kali. Tapi jangan begitu juga Ustaz. Rezeki Allah itu luar biasa Pak. Saya punya pengalaman menarik. Saya seperti yang saya ceritakan tadi, saya sering ke penjara. Saya pernah dapati orang Filipina masuk penjara. Suami, istri, anak-anaknya semua masuk penjara. Sebabnya apa? Beliau ini sebenarnya orang baik-baik. Ya. Masuk penjara kemudian masuk Islam. Orang baik-baik kerja di Arab Saudi. Jadi masuk koran nih, masuk headline waktu itu. Kemudian
setelah kerja beberapa lama, dia datangkan istri dan anak-anaknya. Kemudian istri dan anak-anaknya, istri merasa berat kerja sendirian. Akhirnya minta datangkan asisten rumah tangga. Kata suami, gak usah, nanti kamu cemburu. Enggak, insya Allah gak cemburu. Datang dari negara yang sama, dari sama-sama negaranya. Datang, ini bukan Indonesia ya, datang orang Filipina. Ternyata lebih cantik dari istrinya. Mulai istrinya marah, sering cemburu, sering apa. Sampai suatu saat suaminya kerja, istrinya muncak kecemburuannya, dibunuh itu perempuan. Istrinya bingung setelah membunuh, suaminya pulang kerja bingung. Akhirnya karena membunuh di negara Arab Saudi pasti dibunuh. Pembunuh pasti dibunuh. Enggak usah sidang lama-lama. Ya. Kasus polisi membunuh polisi, enggak usah sidang lama-lama. Kalau dalam Islam nyawa dibayar, selesai. Asal terbukti membunuh. Akhirnya apa yang terjadi? Dimutilasi itu, potong-potong. Kemudian dibongkar keramiknya, kemudian dimasukkan ke dalam. Tidak ada yang tahu. Selesai. 2 tahun tinggal di situ, di apartemen itu, pulang. Keluar dia, nyari apartemen yang lain. Yang punya apartemen karena ditinggal oleh penyewanya, kemudian dia yang punya apartemen membersihkan. Sampai ke lantai-lantai. Ketika dibersihkan kok ada bau yang keluar. Kemudian dibongkar, kemudian setelah itu diketahui. Kemudian ditangkap pembunuh tadi, suami istri, dan punya anak-anak masih kecil-kecil. Masuk penjara, menunggu hukuman. Akhirnya masuk Islam. Dua-duanya hafal Quran. Anak-anaknya hafal Quran. Itu rezeki yang berupa taufik hidayah. Tapi apakah kita ingin hafal Quran harus membunuh dulu? Masuk penjara dulu? Kan enggak juga begitu. Tadi, apakah ingin dapat jodoh penghafal Quran, istri yang telaten, istri yang penyabar sebagai ibu dari anak-anaknya harus 21 kali satu dulu ditolak? Kan enggak juga. Maka perbanyaklah istighfar, perbanyaklah salawat, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam. Apakah saya salah jika saya punya pekerjaan? Saya kalau malam lembur, saya punya prinsip dengan lembur pekerjaan cepat selesai. Jawabannya adalah lebih baik mencukupkan dengan siang. Allah berfirman, "Wa ja'alna al-laila libas." Kami jadikan malam untuk istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'ashan. Dan kami jadikan siang untuk berkehidupan. Malam digunakan untuk baca Quran. Kecuali kalau memang jenis pekerjaannya yang wajib dia harus bekerja di malam hari, seperti ada shift malam, satpam, tenaga keamanan, polisi, atau yang semisalnya, atau kerja di pabrik yang mesinnya 24 jam tidak boleh berhenti. Nah, pada saat itu sesuai dengan jenis pekerjaan. Tetapi kalau boleh memilih, maka jadikanlah siang untuk bekerja, malam untuk istirahat dan beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam. Saya pernah Pak punya kawan seperti yang saya ceritakan bahwa kawan ini kerja di Arab Saudi. Sebelum kenal dakwah, belum kenal majelis ilmu, beliau berkata, Ustadz, kami sebelum duduk di majelis ilmu ini, dulu prinsip kami adalah ke Arab Saudi pemburu real dan dolar. Bagaimana itu kejadiannya? Jadi kerja jam 8, pulang jam 4. Setelah itu kan kosong. Sedangkan ini bujangan, istri di Indonesia, nggak ada kerjaan. Maka akhirnya setelah sholat maghrib, sholat isya, kerja lagi. Ya, jam 9 sampai jam 3 pagi. Besok pagi kerja lagi, pemburu real dan dolar. Sampai-sampai ada orang yang waktu itu saya nasihatin, Pak sholat Pak, daripada Bapak nyari rezeki nggak selesai sholat. Beliau berkata apa? Di Arab Saudi waktunya memburu real dan dolar. Sholat nanti Ustaz, kalau sudah pulang ke kampung. Nah, maka saya katakan dunia nggak akan selesai
dicari. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Bukanlah kekayaan dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan dengan puas apa yang Allah berikan. Wallahu a'lam. Teman saya menggadaikan laptop dalam jangka waktu 2 minggu. Laptop tidak dipakai, disimpan. Sekarang sudah 1 tahun tidak ada kabarnya. Bagaimana hukumnya? Gadai dalam Islam disebut istilahnya ar-rahn. Hukum rahn atau hukum gadai boleh dalam Islam. Saya punya sawah tapi tidak punya duit. Saya memerlukan duit. Saya gadaikan sawah saya kepada Bapak. Dapat saya duit 50 juta. Maka sawah itu tetap milik saya. Bapak tidak boleh menggarap sawah saya. Kalau Bapak menggarap sawah saya, berarti kemudian hasilnya dimakan oleh Bapak, berarti Bapak sudah menghutangi saya dengan riba. Ini kalau di Jawa namanya apa, Pak? Hah? Ujon apa? Ijon. Bukan, beda. Ya. Pokoknya gadai itu istilahnya adalah menghutangi dengan jaminan. Itu pengertian apa? Gadai. Jaminannya tidak boleh diotak-atik. Jaminannya masih si pemilik yang berhutang. Paham ya? Seperti laptop ini. Saya punya laptop, saya perlu uang, saya gadaikan kepada Bapak. Saya dapat uangnya, laptopnya tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Bahkan para ulama mengatakan tidak boleh naik kendaraan dari orang yang kita hutangi. Misalkan nih Pak, kita terjadi gadai menggadai. Saya menggadai motor saya kepada Bapak. Saya dapat uang 50 juta. Ya toh? Kemudian suatu saat Bapak jalan. Kemudian saya kata, "Pak, monggo Pak, bonceng, saya antar ke rumah." Gak boleh Pak. Tidak boleh naik boncengan saya, motor saya. Kenapa? Riba. Sudah rampung gitu? Walaupun udah rampung gadainya ya. Kalau sudah rampung berarti selesai. Kalau sudah rampung gadainya berarti hutangnya selesai. Jadi gadai itu pengertiannya apa? Hutang piutang dengan jaminan. Jaminannya tidak boleh disita Pak. Ustadz nih seperti ini. Ustadz, dia berarti berhutang sama saya selama setahun nggak ada kabarnya. Laptopnya masih sama saya. Ya, maka boleh nggak laptopnya ini saya jual? Boleh. Dengan izin yang punya laptop. Lalu boleh nggak diambil hasil penjualannya? Boleh, tetapi sesuai dengan kadar hutang. Paham ya? Nah, jadi orang-orang yang sering menghutangi dengan jaminan itu tidak boleh asal sita. Kalau asal sita itu berarti mencuri. Ya, tidak boleh. Hati-hati. Nah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Tepat jam 8. Saya terima kasih sekali kepada pengurus masjid, Mas yang beberapa waktu yang lalu sudah saya temuin dan berbahagia bisa datang ke Klego ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi dalam majelis ilmu di waktu-waktu yang akan datang. Kalau tidak berkumpul, maka semoga kita berkumpul di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.